Asdaqal hadiits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darut Da'wah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini kita akan coba membahas satu ayat daripada Al-Quran, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-29. Halaman 153. Halaman 123. Dah. Untuk 53. Kita baca sama-sama ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din. wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din Kama bada'akum ta'udun. kama bada'akum ta'udun. Baik. Allah berfirman pada ayat yang ke-29 surah Al-A'raf, Qul, katakanlah, amara rabbi bil qist, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap saat, pada setiap salat. Wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din, dan dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kama bada'akum ta'udun, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Hadirin, ayat ini menjelaskan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Qul amara rabbi bil qist, Tuhanku memerintahkan aku untuk berlaku al-qist. Al-qist itu artinya adalah bil adli wal istiqamah. Al-qist artinya berbuat adil dan istiqamah. Nah, ini menjadi perintah pertama dalam ayat ini. Ketika orang disuruh untuk berlaku adil, adil lawan katanya adalah zolim, ya kan? Lawan kata daripada adil adalah zolim. Nah, adil adalah berarti kita
meletakkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan sesuatu sesuai dengan proporsinya, harus dengan sesuai dengan kepatutannya. Itu namanya adil. Di dalam Quran istilah adil digunakan dengan istilah berbagai-bagai. Ada yang adil, ada yang qistun. Al-qistu sama, dua-duanya maknanya sama. Dan kalau kita perhatikan, kalau setiap kali kita dengar khutbah Jumat, itu kan khatib selalu menyebut tuh ayat. Ya. Apa ayatnya yang dibunyikan, yang dibacakan? Hah? Terakhir sebelum khatib selesai. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya kan? Itu kan selalu dibaca sama khatib. Padahal dia juga bukan rukun sebetulnya. Yang rukun kan yang penting udah dibacakan ayat Quran itu sudah sah. Ada perintah untuk bertakwa itu sudah sah. Tapi ayat ini selalu dibaca, ya seolah-olah dia seperti wajib, padahal mah bukan. Nah, kenapa itu dibaca? Kalau kita baca, kalau kita lihat isinya, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Nah, itu perintah Allah juga sama kayak ini. Amara rabbi bil qist. Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan dia tidak bisa bersifat adil, ya, tidak bisa bersifat adil. Nah, kalau masalah yang tadi kenapa dibaca pada waktu khatib akan mengakhiri khutbah, itu ada ceritanya kan? Ceritanya adalah pada waktu zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ya, waktu itu khatib-khatib yang berkhutbah itu diwajibkan oleh pemerintah untuk mencaci maki keturunannya Sayyidina Ali. Ya. Kenapa? Karena dianggap ini adalah lawan politik. Jadi setiap khatib diwajibkan untuk mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan keturunan Sayyidina Ali. Karena memang ada rivalitas antara Bani Umayyah dengan keturunan daripada Sayyidina Ali, ya. Dianggap ini lawan. Kemudian ketika pemerintahan itu dipegang oleh salah satu khalifah yang terbaik dari Bani Umayyah, bahkan dia dianggap sebagai khulafa ar-rasyidin yang kelima, padahal cuma 4 doang kan khulafa ar-rasyidin, tapi dia dianggap yang kelima. Kenapa? Karena karakternya, sifatnya, waroknya, takwanya itu luar biasa. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia nggak suka kalau mimbar khutbah dijadikan ajang untuk mencaci maki, menghina orang, menjelek-jelekan orang. Nggak mau dia. Kenapa? Itu nggak mencerminkan sifat adil, ya kan? Kalau kita menghina orang padahal orang itu tidak patut kita hina, kita namanya zalim. Kita memfitnah, apalagi kita jelek-jelekin juga begitu. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita nggak adil sama orang, ya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia nggak pakai banyak ngomong, dia naik langsung jadi khatib. Setelah dia akan menyelesaikan khutbahnya, itu nggak lagi diisi dengan caci maki, fitnah dan sebagainya. Dia cuma baca ayat yang tadi itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, gitu. Seolah-olah itu sebagai pengingat kepada mereka. Allah nyuruh kalian untuk berbuat adil, laksanain gitu. Jangan kalian malah bersifat sebaliknya, ya, berbuat zalim, tidak berlaku adil. Nah, itu perbuatan ataupun sikap yang sering dilakukan oleh manusia. Mereka tidak bersifat adil.
dalam apapun itu. Maka ini menjadi nasihat yang penting sekali buat kita agar kita ini bisa bersifat adil. Adil itu bukan berarti bagi sama rata, enggak. Memperlakukan orang sesuai dengan posisinya, kedudukannya itu adil. Orang yang enggak patut kita jelek-jelekan, kita jelek-jelekin itu namanya enggak adil. Orang yang sudah buat baik sama kita, kita tidak berikan kita tidak hormati dia, layani dia dan sebagainya, itu juga termasuk perbuatan yang tidak adil. Ada orang yang baik sama kita, ya, tapi ini orang selalu buat dosa. Ya, kita tahu dia sering buat dosa, tapi karena kita sering dikasih sesuatu, ya, jadi kita jadi nggak mau negur dia. Ini orang sering buat maksiat, kita tahu, tapi karena dia sering ngasih, kita diem aja, kita nggak negur, nggak nasihatin apa-apa. Itu namanya juga nggak adil, gitu, ya. Makanya adil ini sifat yang banyak hilang dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini sifat ini harus kita jaga betul-betul. Dan kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran itu, di antara sebab orang itu bisa jadi nggak adil itu karena kebencian. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sebab kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ini kata Allah nih. Jadi Allah tahu memang karakter manusia itu kalau udah benci, udah kesel sama orang, maka apapun yang datang dari dia semuanya buruk, ya kan? Nggak ada bagus-bagusnya dah. Nah ini jangan sampai begitu. Walaupun kita benci sama orang, kalau dia buat baik, kita hargai, kita kasih apresiasi, kita puji, ya. Karena apa? Itu haknya dia, ya. Kalau dia buat kebaikan, buat sesuatu yang dianggap baik, gitu ya, maka itu harus kita hargai. Jangan dinafikan semuanya. Ya pokoknya kayaknya nggak ada kebaikan sama sekali, nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang kita sayang, kita dekat sama kita, kemudian kita membutakan mata kita akan apa yang dia lakukan, ya dia buat salah, buat ini, buat apa, kita nggak tegur, itu juga termasuk tidak adil, ya. Nah ini apalagi nih mau mendekati tahun-tahun politik, ya kan? Tahun-tahun politik ini kadang-kadang kita ini juga